Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan baik, berada di tempat yang sangat baik ini, tempat di mana Allah izinkan, Allah sukai kalau disebut namanya dan ditinggikan namanya, di masjid. Kita bertemu untuk saling mengingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah menyatakan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancamanku. Sebab kalau untuk orang yang tidak takut kepada ancaman Allah, diancam dengan kedahsyatan akhirat, diancam dengan siksa neraka jahanam, neraka sa'ir, dengan segala macam siksaan yang mengerikannya, tidak takut kok mereka. Akibatnya sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan ancaman kepada mereka itu atau kamu tidak memberikan ancaman pada mereka? Sama saja mereka tidak beriman. Itu bahasa datarnya, bahasa sarkastisnya. Famasaluhum kamasalil kalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Kalau kamu harde anjing itu diam, menjulurkan lidahnya, atau kamu biarkan saja dia menjulurkan lidahnya. Sama. Orang kafir itu begitu. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. Tetap saja tidak mau beriman pada ayat-ayat Al-Quran, tidak mau beriman pada hari akhir, tidak beriman pada Allah Ta'ala. Walaupun mengaku percaya kepada Tuhan YME. Ingat, mengaku adanya Tuhan YME itu bukan tanda bahwa dia benar-benar beriman. Tidak. Barangkali ada yang merasa kurang jelas, saya ulangi lagi keterangan saya.
orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya yang sangat memusuhi Rasulullah dan muslimin dan al-Islam, itu bukan tidak percaya adanya Allah, percaya. Allah mengatakan, nanti kalau mau lihat di surat Luqman, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah, bertanya siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini, niscaya mereka mengatakan Allah. Mereka tidak akan mengatakan bahwa yang menciptakan langit-langit dan bumi ini adalah Gandringda. Yang mengatakan menciptakan itu adalah Prabu Brawijaya, bukan. Mereka percaya bahwa yang menciptakan segala sesuatu ingkang murbeng dumadi, murba ing menguasai, yang menguasai ing dumadi barang sing dadi barang anak makhluk. Yang menguasai mengatur segala makhluk itu adalah Allah Ta'ala, Gusti Allah. Mereka bilang begitu, percaya bahwa Allah itu ada. Tapi anna yufakun, bagaimana mereka itu bisa dipalingkan sehingga mereka tetap tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya tidak diberi sifat seperti itu oleh Allah. Kita diselamatkan dari sifat-sifat kekafiran, keraguan yang seperti itu. Kita yakin Allah itu satu-satunya yang berhak untuk ditaati, dan kita lakukan itu. Kita sembah Allah, kita lakukan Allah, kita taati aturannya. Alhamdulillah karena kita diberi petunjuk itu oleh Allah. Kalau tidak karena petunjuk oleh Allah, tidak mungkin kita mau. Tidak mungkin kita berada di ruangan ini sekarang ini. Tidak mungkin juga saya mau ngomong begini di saat ini. Tidak. Ini semuanya terjadinya karena hidayah Allah, kenikmatan dari Allah untuk kita semuanya. Maka ini harus kita syukuri. Alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah. Alladzi hadani. Yang kalau Allah tidak memberikan petunjuk, tidak mungkin salah seorang di antara kita mau menjalani hal seperti ini. Itu yang perlu kita. Nah, ini sudah tanggal berapa ya? Sudah 20-an, saya tidak apa, 19 bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi kita sampai bulan Ramadan. Kita ya kalau katakan menyambut bulan Ramadan itu kok bulan Ramadan disambut apa? Ya kita untuk meningkatkan ibadah pada Allah. Sebenarnya setiap hari kita harus berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sebab jannah itu ada 100 tingkatan. Yang paling tinggi itu Nabi dan Rasul ada sana. Diiringi oleh orang-orang yang mati syahid. Yang dekat dengan itu adalah orang-orang yang mengurusi anak yatim secara benar. Nah, tingkatan-tingkatannya 100 tingkatan. Kalau misalnya kita ditanya, kamu terima jannah yang kelas paling rendah, begitu. Tapi ada tingkat yang di atasnya lagi. Niscaya kita milih kalau bisa ya di atasnya lagi. Kelas 2, dan ini kelasnya 100 tingkatannya. Kelas 2 tanya, mau kamu? Kalau tahu 3, mau kamu. Walaupun tidak ada ahli jannah yang itu menyesali karunia yang diberikan, tapi ada yang semacam perasaan rodo gitu nih rodo. Oh, ternyata teman saya yang berbuat begitu itu tempatnya di jannah di atas saya sana. Waduh, coba aku dhisik ngono gawe kelakuane mau ngono ae tambahan. Tapi ternyata naiknya derajatnya seperti itu. Getuni, tapi bukan menyesal, wah kok dia diberi jannah enggak. Jadi sebenarnya tadi rodo getuni bahasa saya. Mungkin kurang tepat. Coba bisa, tapi tidak ada hasad. Oh, mbok kuwi dijoli itu enggak ada. Tapi itu getuni awake dhewe, tidak dengki pada yang lain, enggak ada. Karena wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Rasa ghil, hasad, dengki itu dicabut, enggak ada ahli jannah dengki. Walaupun kepada yang derajatnya di
atasnya. Itu macam itu. Tapi ada perasaan juga. Nah sekarang bayangkan begini saja, keutamaan-keutamaan yang kita tahu. Ini tidak wajib, tidak wajib. 2 rakaat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Rasulullah, khairum minat dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia isinya. Ya jadi, ya ketok toh, kelebihannya itu kelihatan. Lebih baik dari dunia seisinya toh. Sehingga maaf kalau seseorang tidak terbiasa untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat menjelang sholat subuh itu, lalu temennya podo-podo mungkin maaf saat pengajian gini ya, atau yang pengajiannya biasa sholat, gara-gara mengunukui ternyata kelebihannya luar biasa. Itu maksud saya. Nah kalau gitu kenapa tidak sekarang di sini amalan-amalan yang kelihatannya sedikit tetapi pahalanya sangat besar, kenapa kita tidak melakukannya daripada nanti ngetuni walaupun tidak sampai meratapi ya. Tapi wah coba bisa tuh. Hanya itu tidak ada lagi yang lainnya itu. Ini yang saya sampaikan bukan karangan saya ya. Betul ini kalau ngarang itu. Ini jadi berdasarkan hadis-hadis riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang membaca Al-Quran itu untuk setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Dengan keterangan Rasulullah menambahkan wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi orang membaca alif lam mim kalau niatannya membaca Al-Quran, bukan latihan abjad alif ba ta gitu ya. Saya tidak mengejek, tapi memang berbeda antara itu. Ya, nah itu 30 kebaikan. Kalau membaca Al-Quran yang panjang itu sampai 1 2 juz, sampai 30 juz bagaimana? Hitungan dewe kali jumlah hurufnya kali 10 kebaikan. Allah membukakan rahmatnya untuk kita semua. Ya, kenapa kita tidak mengejar itu? Maksud saya begitu. Demikian juga yang lain-lainnya ya, tentang siam-siam sunnah. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan sendiri, hadisnya diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa siam Ramadan, lakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan iman, tunduk, patuh, taat kepada Allah, percaya kepada Allah, dan ihtisab, berharap-harap pahala dari Allah. Kalau itu niatnya dia, begitu dia menjalani puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampunkan untuk dia itu apa yang sudah lewat dari dosa-dosanya. Itu macam itu. Nah jadi kenapa kita tidak siap-siap mulai sekarang nanti berpuasa Ramadan betul-betul dengan penuh keimanan dan berharap-harap pahala dari Allah. Jangan sampai Allah yafat sampai berpuasa pekewo. Masa tetangganya puasa kita tidak puasa sendiri pekewo. Masa anak cucunya puasa saya yang sudah tidak. Jangan karena pekewo. Toh Allah memberikan keleluasaan. Orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, atau mereka-mereka yang bisa berpuasa tapi cukup berat, menguatkan dirinya. Sebenarnya berat Pak ya, tapi tak kuatkan diri saya. Entah karena usianya sudah tua, entah karena hal-hal yang lainnya. Itu boleh, tidak puasa boleh. Kalau tidak puasa boleh diganti dengan membayar fidyah. Memberikan makan untuk satu orang miskin sehari, sekali makan. Itu macam itu. Kelonggaran dari Allah Ta'ala. Tapi kuat berpuasa, puasa kamu dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah. Jangan berpuasa saya terpaksa puasa. Nah kenapa?
Habis menantu saya yang baru ini datang di sini masa bilang bapak kok tidak puasa. Loh, puasanya karena pekewuh. Jangan pekewuh pada menantu, pada besan, pada mertua, yang jangan. Pekewuh pada Allah saja. Sudah diberi kekuatan oleh Allah kok tidak puasa. Kuat. Sebenarnya juga tidak kuat, saya ini tak kuat ya boleh. Tapi kalau kamu terpaksa tidak berpuasa juga padahal posisinya seperti itu, nggone puasa isane muat-muat terpaksa tidak puasa juga, tidak usah mengganti puasa di hari yang lain, nanti membayar fidyah saja. Itu keringanan dari Allah Ta'ala. Dan pakai tambahan lagi, bagi mereka yang menjalankan keringanan, menerima peringanan dari Allah Ta'ala itu mendapatkan pahala keutamaan, tidak dihinakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menyatakan itu sedekah dari Allah buat kamu, terima oleh kamu, diberi hadiah oleh Allah, diterima pemberian itu, pahalanya tetap tidak dihapuskan. Allah tidak pernah mendolimi dan tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Kok yang baik, yang jahat saja tidak didolimi, cuma dihukum sesuai dengan dosanya. Apalagi yang baik-baik, yang tunduk patuh taat kepadanya, tidak akan dizalimi oleh Allah Ta'ala. Pahala tetap diberikan pada mereka-mereka itu. Yang perlu kita camkan. Jadi ayo kita persiapkan diri kita, dan bukan sekedar persiapan saja. Itu sebenarnya bukan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita dilatih untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kondisi kita, kedudukan kita di hadapan Allah Ta'ala. Ibaratnya kalau kemarin cukup kelas jannah kelas 1, ini meningkatlah jadi jannah kelas 2. Kelas 2 meningkatlah kalau bisa jadi kelas 3. Kelas 3 meningkatlah terus ke atas, diusahakan setinggi mungkin dengan berbagai amalan yang Allah dan Rasulnya sudah tunjukkan kepada kita semuanya. Tinggal kita kerjakan, kita lakukan dengan keikhlasan, murni karena Allah dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita melakukan ajaran Islam ini karena pekewuh, sungkan kepada manusia, pada jauh. Karena mengharapkan sesuatu di luar yang dijanjikan oleh Allah, diterangkan oleh Rasulullah, jangan. Walaupun itu kelihatannya baik, oh saya kalau puasa terus nanti diangkat jadi pejabat ini, itu dan sebagainya. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena itu akan merugikan kita semuanya. Yang rugi kita bukan orang yang lain. Ruginya mestinya dapat sesuatu yang baik, lalu kita lewat dari itu, terlewatkan dari kita, tidak mendapatkan tambahan tingkatan kebaikan tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan memberikan kekuatan pada kita untuk semakin mendekat kepada Allah dan artinya semakin meningkat. Itu macam itu. Nah, dan ini berlaku Yohanes bukan hanya bagi para orang kebanyakan. Mereka yang jadi pemimpin sebenarnya juga begitu. Tapi minta maaf, saya tidak bicara soal kepemimpinan di luar sana. Loh, mereka memang tidak mengakui, tidak pakai aturan Islam. Sama saja yang berada di partai Islam, apalagi yang di luar partai Islam sisa. Walaupun KTP mereka beragama Islam, ketoke yo nglakoni salat, ketoke yo poso, zahirnya begitu. Tetapi belum tentu mereka itu orang-orang yang baik. Tatkala kita mengetahui bahwa mereka terang-terangan melanggar aturan al-Islam. Jadi ukurannya bukan sekedar sholat dan puasa yang ketok itu, tidak. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat iyo, zikir iyo, tetapi mereka sebenarnya bukan orang yang beriman. Nanti silakan baca di surat An-Nisa begitu. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
Yang demikian itu dengan sebab mereka itu orang-orang munafik itu dulunya beriman lalu kafir. Maka disegel atas hati-hati mereka. Demikian juga orang-orang munafik itu ya sholat, tapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu bangkit melakukan sholat tapi dengan bermalas-malas. Yura'unan nas, mereka riya, kepengen dilihat oleh manusia, oleh orang banyak. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Artinya orang munafik itu ya ingat kepada Allah, iya, ingat mereka kepada Allah, cuma sedikit saja ingatnya kepada Allah. Adapun orang yang beriman harus lebih banyak ingatnya kepada Allah. Kalau bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya yang omong ini dengarkan. Ya, saya juga harus mendengarkan omongan saya ini. Ini kewajiban kita. Apa itu? Kalau kita berusaha menjalankan kebaikan dengan sebaik-baiknya, kita akan ditolong oleh Allah. Allah menyatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kalau dia menghadapi kesulitan, Allah akan memberikannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan karunia, pemberian dari arah yang tidak disangka-sangka. Di ayat berikutnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan urusannya itu mudah. Ayatnya tambahannya lagi, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka kejelekan-kejelekannya akan dihapuskan darinya, dan Allah akan membesarkan pahala untuknya. Luar biasa janji bagi orang-orang yang bertakwa itu. Nah, maka kenapa kita tidak memilih menjadi orang bertakwa saja kalau begitu? Yang berhati-hati menjaga lisan kita, perbuatan kita, dan isi hati kita itu jangan sampai buruk pada Allah, melanggar aturan Allah. Itu macam begitu. Tidak ada jalan lain, itu yang harus kita pilih. Kalau kita memilih selain itu, niscaya kita rugi. Rugi di dunia tidak jadi apa, rugi di akhirat tidak bisa tertebus lagi. Sebab kita hidup di dunia ini adalah persiapan untuk menghidupi akhirat sana. Maka ulama itu seperti ada sebagian ulama menerangkan begini, jannah dan neraka itu sebenarnya itu koyo barang kosong gitu loh. Nah sekarang kamu mau pilih tinggal di mana? Kalau kamu bertanam di jannah sana, tanam kebaikan dari sholat, dari puasa, dari sedekah, dari baca Al-Quran, dari jihad fisabilillah dan sebagainya, kamu harus ke sana untuk memetik itu bagian kamu itu. Tetapi kalau kamu menanam di sini kemaksiatan, kedurhakaan, kemesuman dan sebagainya, kamu harus ke situ, harus menebus itu. Maka man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, dia kembali pada dirinya sendiri. Dia sholat, iman, tunduk patuh pada Allah, berbuat baik pada orang tua, menghormati orang yang berilmu dan sebagainya, menolong orang-orang. Itu tanaman kamu di akhirat sana. Kamu harus ke sana untuk memetik itu, merasakan itu bagian kamu. Asal tidak kamu rusakkan, sebab ada orang bersedekah, Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sudah apa-apa bersedekah kemudian diungkit-ungkit. Oh saya, siapa yang lebih banyak sedekahnya dari saya? Bangun masjid ini. Ini 90% saya yang muatan. Wah. Ya hilang pahalanya kalau itu. Atau menyakiti orang, adab, nolong orang miskin, sehingga orang itu tertolong dari bahayanya kelaparan, kesakitan di rumah sakit dan sebagainya. Satu saat karena dia jengkel, entah karena apa, kesalahan orang tadi. Kamu tidak tahu diri. Coba kamu tidak aku tolong pada waktu aku selamatkan dari rumah sakit, mati kamu di sana. Sakit hati orang yang ditolong tadi. Padahal benar dia mau menolong. Ada pahalanya mesti. Tetapi karena dia
mengucapkan perkataan sikap yang menyakitkan hati, mengungkit-ungkit tadi, hilang, rusak pahalanya. Jadi sudah nanam tanaman di jalan tadi, jangan diracuni sendiri. Ada orang nanam padi, terus baru mulai tumbuh disiram dengan obat anti rumput, mematikan rumput. Ya parine melu mati. Ibaratnya begitu, tidak ada hasilnya. Sebaliknya juga, tatkala orang melakukan perbuatan jelek, wa man amila aman su'an fa 'alaiha. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Berbuat jelek atas tanggungan dia sendiri. Pernah dulu berbuat begini, melalaikan sholat, melalaikan puasa, dikon ngaji ra gelem ngaji, malah mbangkang rana ngelek-elek wong tua, ngrasani mubalek dan sebagainya dan sebagainya. Tapi belakangan dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bertobat bersungguh-sungguh, menyesali perbuatan tadi, mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi tadi, dan kemudian diiringi dengan berbagai macam kebaikan. 4 perkara tadi, bertobat pada Allah, diterima tobatnya oleh Allah, dia menjadi bersih oleh Allah, juga tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gambarannya seperti itu. Itu bukan karangan saya sendiri, saya cuma dengar ada kiai menerangkan, oh baik juga orang menerangkan seperti ini. Jadi saya sebutkan sumbernya, jangan menyangka nanti itu Quran ayat itu, enggak, saya dengar dari itu. Perumpamanya, gambarannya seperti itu. Nah, kembali tadi ya, jadi kita bulan Ramadan juga begitu. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ayo kita usahakan supaya diampunkan dosa-dosa kita yang sudah lewat. Jangan sampai kita puasa karena niatan selain Allah. Niatannya hanya semata-mata untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mengharap ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Lalu dijauhi perkara-perkara yang tidak baik, ya, mulai yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ustaz, tapi siapa orang yang bisa lepas dari kesalahan? Katanya manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan, katanya begitu. Ya, justru karena itulah maka kita harus banyak ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak amal soleh dan memperbanyak mohon ampun kepada Allah, supaya kita semuanya bisa mendapatkan hasil dari puasa Ramadan kita, termasuk persiapan-persiapan yang kita lakukan itu tadi. Kenapa kok harus khusus bulan Ramadan? Apa memperbaiki diri di luar bulan Ramadan tidak boleh? Jawabnya boleh. Cuma ibarat orang tanam itu, petani itu. Ini waktu Ramadan itu waktunya panen raya ini. Panen geden-gedenan. Kesempatan. Karena apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan di sana pahalanya 10 kali lipat daripada pahala yang sama yang untuk perbuatan yang sama dilakukan di luar bulan Ramadan, menurut keterangan dari Rasulullah. Nah kalau gitu ayo kita rajinkan yang tidak biasa sholat malam. Tetapi jangan diharapkan sholat malam terus Ramadan habis, jangan. Itu sebagai latihan untuk menghadapi, membiasakan diri seperti itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan banyak melakukan kebaikan, bersedekah. Nanti sesudah lewat bulan Ramadan diharapkan kita sudah terbiasa, sehingga canggung untuk melakukan perbuatan yang baik. Tidak canggung lagi, sudah terbiasa, dilatih. Gunanya seperti itu. Kita mohon ampun kepada Allah, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, istighfar, ya. Dengan itu mengharap ampunan dari Allah sehingga keluar dari bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih betul. Ya. Diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Adapun kebiasaan halal bihalal, Allah sebutan itu tidak pernah dikenal zaman para sahabat, ada halal bihalal. Sebenarnya kalau yang pernah saya dengar, wallah saya bukan orang Mesir, halal bihalal itu maksudnya ya apa yang dulu haram dihalalkan saja, kan? Agak berbau tidak nyaman itu, rodok ngendeng ini. Bukan tugas saya untuk membicarakan dari segi bahasa, tapi yang jelas itu bukan itu. Bulan nanti masuk Syawal, 1 Syawal,
Kita disuruh makan, minum, bergembira sehingga tidak boleh puasa. Iya, senang-senang boleh. Tapi jangan melewati batas. Kulu washrabu, tapi wala tusyrifu. Makan minumlah, kalian jangan berlebih-lebihan. Yang umum terjadi, ini betul terjadi berdasarkan keterangan para dokter, para penderita sakit diabetes itu kalau sudah bulan Syawal penyakitnya meningkat, gulanya naik. Bulan Ramadan bisa mengendalikan, ya. Di luar bulan Ramadan makan bubuk terus tiba-tiba naik, gitu tiba-tiba gulanya melonjak tinggi berapa ratus. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya belum terlatih. Secara zahir bisa dicek dari situ diantaranya. Bagaimana kamu? Aku tidak bisa menahan diri. Sudah lama tidak makan makanan seperti ini. Wah, sekarang mumpung ada. Lah itulah. Kita tidak diajari begitu kok oleh Allah Ta'ala. Kok tidak misalnya, ini untuk kita semuanya, bukan untuk menyerang menyindir siapapun. Bisa enggak misalnya kita? Saya belum pernah mengalami keluar dari bulan Ramadan ternyata begitu mendapat ampunan begitu banyak. Kalau begitu tak lanjutkan saja perbuatan baik saya yang sudah saya lakukan di bulan Ramadan. Kira-kira pernah enggak kita berusaha begitu? Dan untuk ada yang bisa enggak? Saya tidak mengejek, tidak nantang, enggak apa-apa. Tapi ayolah kita perbaiki diri kita, termasuk yang ngomong ini sendiri. Enggak boleh yang ngomong cuma kamu begitu, kamu begitu. Harus tanya sudah kamu sendiri bagaimana? Harus begitu kita semua. Ini saling menolong, saling mengingatkan. Ya. Jadi maaf saya mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian itu sebenarnya juga peringatan buat diri saya sendiri. Saya juga perlu diingatkan kok. Kira-kira sempat salah seorang di antara sampean datang pada saya, Ustaz, ittaqillah. Tidak terpikirkan oleh saya kan itu. Upama wani ora kober. Ojo-ojo pakai wong. Kalau saya kan enak ngomong di depan orang banyak, ittaqullah pokoknya sing kulo kabeh. Maka saya juga ini yang ngomong juga takwalah kamu pada Allah. Enak karep muni ae. Siapa yang mau mengingatkan kamu? Enggak, untuk kita semuanya. Ya, baik, saya lanjutkan gitu ya. Jadi itu kita dilatih 1 bulan nanti lulus itu kita niatkan. Masa iya? Ini sekali lagi tidak untuk mengejek ya. Ayo kita introspeksi. Wes ujian SD lulus juara 1. Sok tahu ngarep ujian SD mana? Waduh, bangga lagi juara 1 lagi. Kapan kamu meningkat? Saya guyonan saja loh ya, tidak bermaksud menyindir, menjelekkan dah. Tapi untuk kita semuanya ayo kita ambil ya. Diusahakan meningkat Pak. Jadi lulus Ramadan tahun yang lalu dengan lulusan Ramadan tahun sekarang ini perbedaan untuk diri kita masing-masing sendiri seperti apa? Jangan untuk meneropong orang lain. Kalau tahun ini ternyata kondisi kita dalam menjalankan din sama saja seperti tahun yang lalu, apa tidak rugi? Saya tidak mengatakan apa tidak rugi membuang umur 1 tahun kok kondisinya tetap diberi kesempatan oleh Allah 1 tahun. Ya seharusnya kita semuanya sekali lagi saya mengharap jangan saya salah paham, jangan ada yang sakit hati karena merasa saya sindir, saya serang. Tidak. Ini karena Allah sebagai peringatan saja, nasihat, iradatul khair lil ghair, peringatan maksud baik pada orang yang lainnya. Nah kalau masih tetap kemarin dengan sekarang sama, dengan besok sama, tahun yang lalu dengan tahun sekarang sama. Jadi kapan kita menjadi lebih baik kalau begitu? Seperti tadi anak sekolah tadi, sepanjang tahun sampai 10 tahun berturut-turut juara SD seluruh Indonesia. Ya tetap diguyupi no. Juara 10 kali berturut-turut tapi untuk kelas yang sama. Itu namanya tidak meningkat kalau begitu. Betul ya? Itu sekedar gambaran. Kalau itu cocok terima, tidak cocok buang ke kali saja. Itu omongan saya macam itu. Tapi yang jelas kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa bertakwa dan Rasulullah SAW mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Nah kalau gitu kenapa kita tidak berusaha meningkatkan terus? Harus itu yang kita lakukan. Nah
termasuk dalam perkara-perkara begitu, apa itu, meningkatkan dan sebagainya, memperhatikan urusan akhirat kita dan sebagainya. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga ahli kita, istri-istri kita itu, ibu-ibu itu juga begitu. Jangan merasa bangga karena bisa memberi makan minum sampai istrinya jadi gendut subur badannya. Bangga karena bisa memberikan rumah untuk istrinya, bangga karena bisa memberikan mobil dan sebagainya. Saya tidak iri dengan itu, tapi perlu kita lihat apa yang sudah Anda lakukan untuk menyelamatkan istri Anda dari siksa neraka. Jangan-jangan Anda biarkan, sehingga Anda juga harus bertanggung jawab atas apa yang Anda sikapkan pada istri Anda. Anda biarkan istri-istri Anda tabarruj keluar, memamerkan kecantikan, keelokan, kemolekan tubuhnya kepada orang banyak, padahal itu diharamkan oleh Allah. Bahkan kalau dia itu mempercantik dirinya untuk kepentingan engkau, wahai suami, biar engkau senang berseri melihat istri cantik, tetapi dia melakukannya itu dengan jalan yang dilarang oleh Allah, haram buat dia dan haram buat Anda. Contohnya, karena rambutnya bodol atau kurang tebal, maaf, pakai rambut yang tebal, wig. Atau kalau di Jawa Tengah, kota saya Solo dulu pakai cemara. Cemara itu rambut bodolan itu disambung-sambung gitu, dibuat seperti ekor kuda panjang gitu. Nah, terus disambungkan ke rambutnya sini, dibikin sanggul seolah-olah rambutnya tebal gitu, cantik begitu. Bukan hanya itu, juga bibirnya dikasih pemerah, pipinya juga gitu, digosok, diamplas, dipelitur, apa pelitur? Kayak meja itu, pelitur ben mengkilat, wah macam begitu itu. Terus ditambahi andeng-andeng palsu, pemanis, tul di sini. Sedang tul ngono kuwi haram, dilaknat itu, laknat. Lah apalagi kalau dawa ini, maaf, tak anggap guyon ya kena kan laknat. Ngoten ta. Tidak begitu, mak tul ini saja lo dilaknat oleh Allah. Andeng-andeng itu satu tulan itu dilaknat, apalagi yang panjang. Seorang perempuan gosok-gosok pipinya tidak apa-apa, sudah mulus, digosok-gosok begini, biar merah, kelihatan merah, kelihatan lebih cantik menurut mereka yang begitu. Itu haram, disabui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ke salon digolekne sumbo tambane napa, sambane sirup napa kuat kene sithik wah ben abang-abang. Jakne ketara bar koyok-koyok bar ditapuk sing lanang gitu. Bekasnya merah gitu. Bangga dengan itu enggak. Itu haram. Suami, para suami, kamu biarkan istri kamu begitu, kamu juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan. Tegur dia dengan jalan yang baik. Kon ngerti krungu apa jate Ustaz jotosi kon lulu. Istri dijotosi jangan. Disampaikan dengan yang baik toh. Allah memasukkan kita dalam Islam juga dengan jalan baik. Paling tidak saya katakan, saya saksikan nih, menyaksikan diri saya sendiri. Saya dulu bodoh. Saya sudah menguasai ilmu kimia, fisika, botani, ilmu batu-batan dan sebagainya, bahasa Latin saya menguasai. Sekolah dapat nilai yang bagus, sangat bagus. Paling tidak menurut penilaian guru-guru saya, nilainya sangat bagus. Sampai sebagian guru itu saya bilang pekeuh ya tidak pekeuh mantan. Saya tidak diikutkan ulangan harian. Sudah percaya fikir misal, malah saya disuruh kamu bikin soal untuk teman-teman kamu. Untuk ulangan harian itu saya yang bikin soal. Sampai begitu sebagian guru. Tetapi saya tidak mengerti Al-Quran. Allah menggiring saya sampai memahami Al-Quran, memahami banyak hadis Nabi, mengumpulkan kitab-kitab itu dan membacanya dan mengajarkannya tanpa digebuki. Masa iya saya menggiring orang untuk masuk dalam din ini dengan menguasai saya gebuki? Enggak, anak-anak santri saya enggak pernah yang saya gebuki. Anak-anak kalau ada di sini, kalau benar merasa pernah saya gebuk, kisosan saya. Tapi saya yakin saya tidak pernah puluhan tahun menjatuhkan tangan saya, apalagi dengan alat ke anak-anak saya. Sama sekali tidak pernah. Sebab itu saya digiring oleh Allah ke dalam kebaikan ini dengan lembut, tidak dengan kekerasan seperti itu.
Begitu juga istri-istri kita. Karena kita sudah dibimbing oleh Allah dengan kelembutan, kita juga hendaknya membawa mereka kepada kebaikan, termasuk anak-anak kita ya, kepada kebaikan itu dengan kelembutan juga. Minta maaf, tidak usah saya tawarkan. Betul cukup tinggi untung. Guyon banget. Baik, saya lanjutkan ya. Kita usahakan itu, karena kita semua. Demikian juga untuk hal yang lainnya. Anak-anak kita, remaja kita. Kenapa tidak disuruh mereka ke masjid? Sebab apa? Saya sering mengulangi, ada 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan naungan pada mereka itu di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama imam adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak remaja yang tumbuh dalam keadaan suka beribadah pada Tuhan atau beribadah pada Allah Ta'ala, di sebagian lafal begitu. Loh, kenapa anak kita tidak kita giring ke sana? Bahkan kita giring kepada yang lainnya barangkali, biar jadi juara badminton untuk seluruh dunia, mengharumkan nama bangsa dan negara. Kurang omongan mengharumkan nama bangsa dan negara, sementara orang-orang miskin diberi makanan dan kemudian keracunan tidak dipedulikan. Mengharumkan nama bangsa dan negara, rakyat-rakyat miskin digusur seperti di Rempang ya, dan tempat-tempat lainnya di negara kita ini berlangsung untuk kesejahteraan rakyat. Sementara rakyat yang kena musibah banjir misalnya di 3 provinsi di Sumatera sana ya, dibiarkan, bukan bencana nasional. Orang luar negeri lebih peduli. Tuh orang dari Malaysia diam-diam mengirimkan, sudah awak bantu kan. Walaupun tidak disiarkan, tidak apa-apa, bantu. Kita tidak malu bangsa kita, tapi penguasa yang tidak mau kan mengatakan itu bencana nasional. Tidak. Kenapa? Karena mereka terlibat dalam itu. Mereka termasuk orang-orang yang menjadi biang turunnya musibah itu tadi. Hutan-hutan mereka babat, mereka ganti dengan pohon kelapa sawit karena menghasilkan keuntungan buat mereka. Kok hutan dibabat, nanti bagaimana itu airnya turun akan menyebabkan lumpur turun. Oh, kan sama, hutan juga pepohonan ini juga ganti dengan pohon yang tidak sama kapasitasnya. Hutan belantara itu akar-akarnya semua mencengkeram tanah dengan padat. Ya. Udah diganti, dijarangkan persekian meter satu pohon dengan akar, tidak ada akar tunjangnya. Serabut saja di situ, tidak mendalam. Mereka samakan, bohong mereka, omong kosong mereka. Dan sekarang ada yang disuruh bertanggung jawab itu semuanya. Karena mereka semua sama, bukan hanya satu perusahaan, bukan hanya satu orang yang punya, banyak orang bersekongkol saling menjaga, saling melindungi. Karena itu tidak pernah terjadi, itu dia pengakui bahwa itu bencana nasional. Jangan terjadi begitu. Sementara yang tingkat lebih bawah di Bandung Barat misalnya, di Wonogiri Jawa Tengah misalnya, yang di sini ada di antara Malang dengan Lumajang misalnya begitu, musibah begitu. Ternyata wah ini bencana kita, paling tidak diakui nasional, ini bagaimana tingkat kabupaten, tingkat provinsi diakui macam musibahnya macam apa itu yang diperjuangkan dengan menang badminton. Saya tidak menghina badminton, silakan badminton, tapi jangan sampai itu ditinggikan lebih dari yang semestinya. Orang bangga dengan ilmu ini, ilmu iya, boleh bangga menjadi orang yang ahli kimia dan sebagainya, boleh, tapi jangan dilebihkan dari kebanggaan Al-Quran, karena Al-Quran itu di atas semuanya itu. Ilmu kimia tidak akan menjadi tidak akan memberikan syafaat buat kita, buat saya juga. Akan tapi Al-Quran kita pelajari, kita baca, dia akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Itu macam begitu itu masalahnya. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu oleh urusan dunia tadi. Siapkan diri kita, anak-anak kita disuruh rajin ke masjid.
Bukan rajin ke masjid terutama siang hari untuk nganggur-nganggur ngobrol kancane terus kelekaran merem, tidak. Tapi untuk beribadah, diisi dengan berbagai macam peningkatan ibadah dengan catatan jangan nanti terhenti di bulan Ramadan saja, diteruskan. Itu cuma latihan saja. Prakteknya nanti di bulan Syawal dan seterusnya itu dilanjutkan seluruh. Anak-anak gadisnya, putrinya juga begitu. Bukan hanya sekedar sholatnya saja, tapi juga kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid, membersihkan masjid, ya. Apa yang tidak tepat pada waktunya ditentukan, ya. Ada yang penggunaan kamar mandi tidak benar, diedukasi, diajari. Ini loh, menggunakan kamar mandi, habis selesai siram airnya begini dan seterusnya. Jangan sampai meninggalkan bau yang tidak pantas, yang tidak enak, dan seterusnya. Tingginya juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jangan terbawa oleh kegiatan orang-orang di luar sana yang disebut generasi milenial atau generasi Z. Saya sering mengatakan generasi Z, generasi Z atau generasi belatung itu ada. Tidak ada. Tidak. Kita harus mengisikan diri kita dengan didikan dari Rasulullah SAW yang merupakan didikan gemblengan dari Allah. Pemuda-pemuda yang selalu ingat kepada Allah, mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga kehormatan dirinya, muruahnya, jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Itulah generasi muda yang gagah, yang patut dibanggakan, yang nanti di hari kiamat akan diberi naungan oleh Allah. Demikian juga orang yang sering tertarik ke masjid untuk beribadah. Itu kalau tidak salah yang keempat itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terus tertambat di masjid, kepengen lagi ke masjid untuk zikrullah, bukan untuk yang lainnya. Boleh juga zikrullah dengan bekerja membersihkan masjid, tapi tetap ingat dia melakukan itu karena mencari ridho Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu diantaranya begitu. Sekali lagi saya tidak bermaksud menerangkan 7 golongan di seluruhnya, tapi terutama itu yang kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Ayo anak-anak kita dihasung begitu. Di samping kita sendiri, orang-orang tua juga begitu. Sekali lagi latihan di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan amalan yang sesungguhnya dari latihan itu tadi dilakukan di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang melalaikan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga para pemimpinnya. Mungkin kemarin dikenal sebagai pemimpin yang galak, yang keren. Saya juga sering mengatakan, kalau kalian menghadapi kesulitan, laporlah pada Ustaz. Tatkala terjadi dan kemudian tidak ada yang lapor, saya bilang, kalian kok tidak lapor, kenapa? Takut. Memangnya kalian melihat Ustaz ini garang, koyok garangan, garang gitu. Pokok kayak macan takut dikeletak begitu. Astagfirullahaladzim. Setahu saya enggak, Pak. Kamu pernah lihat Ustaz menampar salah seorang di antara kamu? Enggak. Ustaz mimpi menampar pun tidak. Kalian lihat. Kalau ada yang nampar, tegurin saya. Atau saya bentak dengan kata-kata kotor, naudzubillah min syarri dzalik. Saya lebih suka menjaga mulut saya daripada mengucapkan kata-kata kotor untuk orang Islam ya, ya lebih baik untuk omong yang baik saja. Sampai anak-anak yang berot keluar dari ma'had belum waktunya, itu kan berbuat maksiat. Bukan maksiat pada saya, maksiat pada Allah Ta'ala karena melanggar baiatnya mereka. Saya ulang, bapak-bapak yang anak-anaknya pada keluar dari ma'had sebelum waktunya, itu ma'had kami ya, itu mereka maksiat pada Allah Ta'ala. Dan kami yakin kami tidak menahan mereka karena khawatir kehilangan mata pencaharian. Tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mencari mata pencaharian dari itu. Nah, justru kami dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun untuk urusan ma'had itu nomboi. Itu yang terjadi. Baik itu. Tapi mereka yang keluar itu berbuat jelek mereka, maksiat. Itu pun tidak saya doakan jelek, enggak. Tetap kasihan saya padanya. Sayang, mestinya menjadi orang yang baik, tapi mereka ternyata berbuat maksiat. Saya doakan supaya diberi jalan tobat oleh Allah Ta'ala. Itu saja. Oh, yang tobat itu berarti harus datang pada Ustaz, mencium kaki Ustaz. Enggak. Tidak ada ajaran seperti itu, tidak ada.
memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah. Perbaiki diri kamu menjadi orang yang baik. Itu jalan bertobat pada Allah Ta'ala. Nah, kembali ke tadi, ya, persiapan bulan Ramadan. Tapi sekali lagi, jangan nanti seperti yang dikatakan orang mendakwakan hadis, tapi saya cari hadisnya itu, wallahu alam belum jelas. Kalau ada yang tahu, saya senang diberitahu. Ada yang mengatakan begini, nanti akhir zaman itu ada yang mengatakan bahwa tidak kenal ulama kecuali dengan pakaian yang bagus. Dan kemudian salah satu yang panjang artinya wala ya'budunallaha illa fi Ramadan. Dan mereka itu tidak menyembah Allah, maksudnya bersungguh-sungguh, kecuali hanya dalam bulan Ramadan saja. Kalau yang keterlaluan memang nggak tahu sholat raweh, sholat isya-nya juga baru tidak ada kecuali di bulan Ramadan, gara-gara orang rame-rame ke masjid membiungi tetangganya pada sholat ke masjid. Allah alam, kita jangan seperti itu. Ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan itu hadis karena saya cari, saya kejar belum ketemu. Ya. Ada omongan orang seperti itu. Ya, kita jangan seperti itu. Ya, rajin beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Terus kalau nanti matinya di bulan Syawal atau Dzulqa'dah bagaimana? Padahal kita dinilai oleh Allah itu berdasarkan akhir amalannya. Kalau saya boleh gambarkan grafik, ke atas itu baik, ke bawah itu kurang gitu ya. Itu naik turun. Nah kalau kita matinya pas dalam keadaan naik, dalam keadaan puncak kan bejo kemayangan. Mati syahid, mati husnul khatimah, ya gitu. Kalau matinya dalam keadaan anjlok, naudzubillah. Biasanya rajin sholat ya awang-awangan ya toh. Biasanya seneng sedekah, malah mati malah jadi bakhil, naudzubillah misalnya dari. Biasanya omongannya apa, mati malah omong sing elek. Apa ada? Saya orang Solo asli, kalangan kelas menengah dari segi kekayaan di kota Solo itu umumnya orang Islam. Dan ciri orang-orang Islam di Solo itu, maaf, ini bukan muasobiah, tidak, saya bilang budaya mereka. Itu miso, memaki, itu merasa hina. Tidak pernah mereka misalnya. Maaf, pisuannya wong Solo kalau orang oleh orang Surabaya digegui ngelokne wong karena jengkel pada wah telek gitu saja. Tidak lebih dari begitu. Nyebut nama binatang atau anggota tubuh manusia itu sebagai rendah, mereka merasa itu bukan perbuatan mereka. Tapi dulu ada orang-orang pekerja kasar yang memang tidak sholat, mereka mulutnya biasa ngomong di kota Solo juga. Satu kali ada satu orang yang saya tidak sebut namanya dari kalangan kelas menengah tadi, yang biasanya bergaul baik-baik. Dia sakit di rumah sakit, badannya panas, dan terutama dia dirawat beberapa hari, akhirnya trombitnya turun, kurang darah, lalu akhirnya diambilkan darah. Waktu itu banyak pekerja basah, pengendara becak dan lain orang-orang kasar yang biasanya waktu itu zaman dulu tidak sholat itu tunggu di depan rumah sakit. Nanti mereka ini pesan dan beli darah dari mereka itu. PMI tidak menjual darah. Kalau PMI punya, ya, ini aturan PMI saya tahu. Orang minta darah kalau ada diberi gratis asal cocok. Tapi alat untuk mengambil darah dan menyimpannya itu harus dibayar. Orang yang tidak ngerti katanya beli darah ke PMI, enggak. Yang saya tahu sampai sekarang juga sahabat saya masih ada di situ, enggak Ustaz. Yang dibayar mereka itu di harga alatnya itu tadi. Yang itu sekali pakai. Jadi begitu itu yang harus dibabukan darah. Nah kalau ini ya dibayar orang yang dari luar. Kalau itu haram ya tidak boleh. Nah orang terus habis terima itu kembali seperti awal, badannya panas, kelenger. Waktu kelenger ini ngomyang dia. Yang keluar dari mulutnya itu kata-kata makian, kata-kata jorok yang tidak pernah dia ucapkan sebelumnya sepanjang hidupnya. Na'udzubillah min syarri dzalika. Itu yang perlu kita hati-hati jaga. Kenapa? Saya khawatir ma yambutu min harami illa wan naru aula biha. Jangan sampai anak-anak kita, ya, anak murid atau anak kandung kita kemasukan barang yang haram. Karena nanti kalau sudah tumbuh begini, mereka itu naru aula biha. Diajak kepada kebaikan angeli, tapi pada keburukan gak usah
Dia halang-halangi ngoyak nyosor. Naudzubillah min dzalik. Itu perlu. Jadi hati-hati dengan begitu. Dijaga. Bukan soal itu saja, juga makanan minuman. Jangan sampai dia terbiasa begitu. Lingkungan yang baik. Jangan sampai dia terbiasa dengan lingkungan yang tidak baik. Menjadi generasi Z atau Z itu yang seperti saya bilang begitu. Generasi Islam yang mestinya menjaga diri-diri mereka. Nah, kadang-kadang juga kekurangan kita di bulan Ramadan, kita memperbanyak tadarus, padahal itu baik. Tadarus itu dilakukan terutama malam hari, tapi ya wis kuwi tok sing dilakoni. Jangan ambil kesempatan untuk yang lain, amal soleh dengan tenaga juga, dengan pikiran juga, dengan harta juga. Dengan baca Al-Quran, iya boleh. Bukan ini pahalanya 10 kali lipat daripada di luar bulan Ramadan. Benar, ya. Tetapi ojo terima ikut tok. Nah, kalau kita maaf tetangga kita butuh bantuan, diberi makan misalnya, apa tok tinggal maca Quran rampung kewajiban kamu. Tidak toh? Nah, kita usahakan. Jadi kita tetap bekerja sebagaimana biasa, mempunyai kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk bekal beribadah pada Allah, bersedekah, apalagi nanti mengeluarkan zakat fitrah, ya harus itu serahkan itu. Dan nanti kalau diserahkan pada zakat fitrah, saya lihat, tolong kalau ada yang membagi-bagi zakat fitrah, jangan didungi pada amil dan sebagainya, ya tidak ada ya, karena menurut hadis yang dimuat di Bulughul Maram, sedangkan Bulughul Maram itu susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu dedengkotnya ulama mazhab Syafi'i, dikatakan bahwa hadis itu sedekah fitrah itu ditetapkan oleh Rasulullah tu'matan lil masakin, tuhratan lishaimi minal lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Itu khusus makanan untuk orang-orang miskin. Jangan sampai pada hari raya Id nanti mereka tidak punya makanan. Tujuannya begitu. Berlebih, biar saja berlebih, tapi tidak punya, jangan berlebih. Jadi didomneliane loh. Sudah buat dia jangan diminta. Panitia tidak berhak mengambil itu. Panitianya sendiri juga orang miskin kok. Ya kalau dia sebagai orang miskin boleh saja mendapatkan bagian. Yang lainnya jangan. Karena itu sudah ada jelas hadisnya yang menunjukkan bahwa itu untuk orang-orang yang miskin. Ini perlu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan definisi fi sabilillah itu? Seperti bulan yang lalu juga sudah tanyakan. Sabil itu man kharaja li'ila'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Siapa keluar dari rumahnya tujuannya untuk mendidikan kalimat Allah, maka itu fi sabilillah. Atau litakuna kalimatillah hiyal ulya, supaya jadilah kalimat Allah yang paling tinggi. Itu macam begitu. Entah itu berperang menghadapi orang-orang kafir, sudah jelas macam begitu. Mengajar di tempat-tempat yang tidak ada orang yang mau dan mampu mengajarnya, itulah fi sabilillah. Membiayai perjalanan di jalan Allah yang tidak ada yang bisa membiayainya kecuali dia, itulah fi sabilillah. Tapi jangan ngarang-ngarang sendiri. Saya ini diam-diam juga sabilillah ya ambil, tidak diatur. Ya, masalah syariat kita tidak boleh bersendau-gurau, menganggap itu sebagai permainan-permainan yang boleh kita berbuat semaunya sendiri, tidak boleh kita lakukan. Ya, nah, ini mendorong keluarga kita semuanya untuk melakukan kebaikan. Yang punya kekayaan dengan kekayaannya, punya ilmu dengan ilmunya, mengajar, ya, mengajar siapapun juga yang bisa diajar. Belajar Al-Quran tidak harus kepada saya, banyak orang yang bisa mengajarkannya yang benar, asal betul-betul mampu mengajar, bukan mereka yang frog kelihatan seperti mampu mengajar, bukan, akan tapi punya kemampuan betul untuk mengajar, bukan hanya sekedar membaca dari kitab-kitab terjemah yang akhirnya juga banyak terjerumus, ya, terperosok menerangkan sesuatu yang tidak benar, padahal itu bahaya. Karena man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan dalam Al-Qur'an ini dengan ra'yinya, dengan akalnya, maka hendaklah dia siap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Itu macam begitu. Apa yang saya sampaikan ini semuanya saya titipkan pada Allah Ta'ala dengan permohonan kiranya Allah berkenan untuk membukakan hati kita semuanya, membersihkan hati kita dari ghil, hasad, penyakit-penyakit hati dan kekotoran jiwa yang lainnya, dan Allah memberikan kefahaman,
kekuatan dan kesabaran pada kita semuanya untuk tiba pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum meninggalkan tempat, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Ini ada satu model. Tidak sholat bertahun-tahun apakah wajib diqodok? Jawabnya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja padahal dia sudah Islam, itu menurut hadis kafir terang-terangan. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Dah kafir terang-terangan, kafir jelas. Caranya tobat lalu kembali masuk Islam lalu menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Bertobat, ya. Kalau tidak akan diampunkan oleh Allah. Karena dosa besar itu hilangnya dengan bertobat, tidak cukup dengan istighfar. Ya, mudah-mudahan dipahami. Perempuan tidak bisa sholat Jumat di masjid. Ketika mau sholat zuhur di rumah berapa rakaat? Jawabnya begini, saya beritahu dulu, kalau menurut mazhab Syafi'i bukan hanya perempuan, laki-laki juga yang terhalang sholat Jumat harus menggantinya dengan sholat zuhur. Saya secara pribadi tidak menganjurkan begitu. Saya memilih yang lain yang dipakai oleh Ibnu Hazm. Yang kepingin membaca silakan membaca kitab Al-Muhalla. Saya memilih hari Jumat tidak ada sholat zuhur, adanya sholat Jumat. Kalau terlewat tidak sholat Jumat, mengganti dengan ganti sholat Jumat. Gantinya sholat Jumat itu sholat mutlak, sholat 2 rakaat. Ya, untuk itu sebagiannya bisa dilihat hujahnya di Nailul Autor, ditambah juga dengan riwayat dari Abu Hurairah dan dari Sayyidatina Aisyah bahwa aslus sholat rakaataini. Terus fa'ukirra fis safari wa rida utimma fil hadari. Asalnya sholat itu 2 rakaat. Lalu ditetapkan untuk sholat safar musafir 2 rakaat untuk zuhur, asar dan isya. Terus wa utimma fil hadar. Adapun untuk hadar disempurnakan menjadi 4. Berdasarkan itu, maka tadi asalnya sholat 2 rakaat. Maka kembalinya dari sholat Jumat, kalau tidak sholat Jumat bukan sholat zuhur, tapi kembali asalnya sholat wallahu a'lam. Saya tidak mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu salah atau jelek, tidak. Cuma saya memilih yang tidak begitu, karena menurut saya itu lebih dekat. Ya. Saya memilih mengikuti Imam Syafi'i boleh, tidak saya kecam, tidak saya kritik, tidak saya musuh. Kan malah saya beritahukan kan, kalau mazhab Syafi'i begitu. Ya. Kalau saya mengikuti apa yang diterangkan oleh di dalam kitab Al-Muhalla, demikian juga dalam kitab Nailul Autor. Kalau kurang jelas nanti boleh tanya per telepon. Apa boleh salah satu ahli waris meminta sepetak tanah dari rumah yang diwaris dengan alasan dahulu ikut andil dalam merenovasi rumah tersebut, sedangkan beliau tetap dapat haknya sesuai syariat Islam? Yang jelas warisan itu dibagi sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh diogrek, digang-gang. Kalau orang pernah merenovasi rumah, kalau memang tidak terima dia berbuat baik pada orang tuanya, saya sarankan sing tok benak nanti. Saya dulu memasang atapnya, atapnya dadalan ganen mulih, lainnya biar diwaris, gitu saja. Jalan tengah, ya. Ini saya khawatir, saya tidak tahu apakah yang tanya ini hadir di sini tidak ya, atau dia tanya karena urusan orang lainnya. Saya khawatir itu karena kebakilan. Kamu memberikan sesuatu, bikin atap untuk orang tua kamu tagih. Ibu kamu menyusui kamu bayar pakai apa? Pakai susu kaleng. Ibu kamu membesar kamu balas dengan apa? Tidak terbalas. Terlalu sikap gitu. Pemberian pada orang tua ditarik gitu. Yang boleh pemberian ditarik kembali itu orang tua kepada anak. Rasulullah yang mengatakan itu boleh.
anak memberikan pada orang dibalik. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ibu saya tak gendong terus sampai dia meninggal, apakah saya sudah membalas kebaikan dia? Kata Rasulullah, belum. Kenapa ya Rasulullah? Karena waktu ibu kamu gendong kamu itu berharap kamu akan kuat, bisa bergerak, bisa menjadi besar, bisa kuat. Tapi kamu menggendong ibu kamu, harapan kamu ibu kamu nanti mati. Paling kalau sudah mati saya sudah tidak punya beban lagi. Tidak. Ibu kamu tidak sama sekali harapan itu. Anak saya jadi kuat, saya jadi senang. Dia kuat, saya senang. Bukan karena mengharap bebasnya itu, senang karena kamu selesai. Tapi kalau kamu senang karena ibu kamu selesai dari ngerepoti kamu, menurut kamu, enggak. Jadi maaf kalau saya boleh marah saat ini, keterlaluan anak yang seperti itu. Hanya ikut merenovasi saja, mau naik kembali, tidak layak. Ya? Maaf kalau saya agak terbawa emosi. Ya? Emosi saya buangan aja di rumah nih, gitu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Harta ditinggalkan itu rumah. Istri menganggap rumah tersebut sebagai harta bersama. Karena awal menikah belum punya rumah. Padahal istri tidak bekerja. Apakah sikap istri tersebut bisa dibenarkan? Sehingga harta yang dibagi kepada anak-anaknya senilai 50% harga rumah saja. Kurang lebih seperti tadi. Memang ada tuh yang begitu, tapi ringkasnya begini. Harta suami dan istri itu sebenarnya harus terpisah, jelas. Bahkan suami memberikan duit kepada istrinya untuk mas kawin. Katakanlah ini misalnya, misal saja ini bukan ini. Orang menikah ini untuk mas kawin. Terus sing lanang butuh duit. Tak jual sih HP nih, tak jual sih. Kalau istrinya tidak memberikan, tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Apalagi ini warisan dari orang tuanya sendiri. Atau dia punya duit sendiri, membeli sendiri, tidak. Suami sama sekali tidak berhak atas itu. Bahkan jika istrinya itu kaya, suaminya miskin, terus suaminya cari duit untuknya makan ini tidak cukup, maaf. Ukuran makan sehari semalam misalnya satu orang 10.000 misalnya gitu ya, 10.000. Suami bisanya cuma memberi 8.000. Istri boleh mengatakan 2.000 utang ya. Satu itu boleh. Istri, masa kamu tega padaku? Nah ini syariat begitu, bukan soal tega mentega. Atau si istri, ya sudah yang 2% saya maafkan, 2.000 saya maafkan, boleh. Ini tuh. Tapi kalau tidak, utang. Padahal istrinya kaya. Lalu waktu istrinya kaya tadi mengeluarkan zakat, dia boleh memberikan pada suaminya, bukan karangan saya. Ada orang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Terus zakat ini, wah, aku duit akas lagi. Wah, sekarang saya nyaur utang. Kalau tidak tadi tidak diam. 2.000 kali sekian hari sama dengan, wah, ini sebagian tak bantu. Halal. Waktu kesini zakat, mau kesini dia nyaur utang, boleh. Tapi diserahkan dulu loh ya. Itu macam begitu. Islam mengatur yang seperti itu, detail seperti itu. Jadi mau mengatakan kamu 50%, yakin kamu sempat ngitung dulu? Tidak, kalau tidak jangan. Apalagi ternyata tidak bekerja. Saya tidak bekerja, tapi waktu bikin rumah ini saya diberi duit oleh bapak saya. Ini boleh lain lagi ceritanya. Ya, jangan begitu. Maka harta suami istri sebaiknya dipisah. Nanti kalau meninggal salah satu, yang lain berhak menerima supaya tidak kisruh, ya macam begitu. Kalau kurang jelas urusan-urusan seperti ini, silakan jumpai saya. Tidak di waktu seperti ini, insya Allah saya layani, saya bantu, dan saya tekankan tidak usah bawa oleh-oleh, jangan bawa oleh-oleh. Kalau tidak begitu, jangan, ya. Orang menerima donor darah dari orang fasik, yang ditanyakan apanya ini? Tanya soal yang kaitannya dengan tadi orang menerima donor darah tadi ya. Yang ditanyakan mungkin terus bagaimana? Itu sebabnya saya selalu sampai di Solo juga kami punya daftar nama saudara-saudara kita ini. Namanya ini dia golongan darah apa, resusnya apa. Golongan darah A, resusnya apa, positif atau negatif gitu ya.
daftar iman. Sehingga kalau ada yang memerlukan di kalangan kita ini, kita ambilkan. Ini datang ada calon-calon gini. Ya. Dan mereka sudah barang tentu ya tidak dibayar untuk itu. Tetapi kalau ternyata orang itu dari sini, konmoron yang PMI di Surabaya sana, misalnya begitu ya, kon dek nyiram di duit, terus keluarganya yang itu ya nggak gagas padahal dia duit ya Joko ya ngono lah. Itu juga mestinya kita sama-sama tahu. Keluarganya yang itu juga miskin, ini yang dimintai tolong juga adanya orang miskin bagaimana? Lah saudara yang lainnya masa ya menunggu, kamu tidak nyumbang darah, nyumbang transportnya kan, itu supaya apa? Ini loh darah-darah yang baik di kalangan kita yang kita yakini dimakan diisi dengan barang yang halal, ya. Ini beredarnya di kalangan kita juga. Daripada diberikan pada orang-orang yang fasik tuh, darahmu melbunan kono wong jadi gagah-gagah dem-deman mana? Gak rekoso awakmu. Saya tidak mengatakan bahwa itu mesti haram, nanti dulu, enggak. Tapi kan ya kalau bisa tidak begitu toh. Darah sampean masuk pada seseorang karena tambuhnya dia sehat kuat, dia baca Quran. Tak berjoko layangan sampean. Tapi darah sampean masuk pada orang itu barang kuat juga korupsi. Nauzubillah misalnya rugi. Ya, mudah-mudahan keterangan ini semuanya cukup. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.